Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai sifat sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, terminologi. Sistem pengendalian manajemen adalah kesatuan pemikiran dari metode akuntansi manajemen untuk mengumpulkan dan melaporkan data serta mengevaluasi kinerja perusahaan. Suatu sistem pengendalian manajemen berusaha untuk mengarahkan berbagai macam usaha yang dilaksanakan oleh semua subunit organisasi agar mengarah pada tujuan organisasi dan tujuan para manajernya. Dasar dari sebuah pengawasan atau pengendalian adalah proses perencanaan. Hasil dari sebuah perencanaan adalah misi, objektif, atau anggaran operasional yang secara keseluruhan akan disertai oleh sistem pengendalian. Sebuah sistem pengendalian yang baik seharusnya dapat membantu dalam proses pembuatan keputusan dan memotivasi setiap individu dalam sebuah organisasi agar melakukan keseluruhan konsep yang telah ditentukan. Unsur-unsur sistem pengendalian manajemen meliputi perencanaan strategi, tujuan, organisasi, strategi, kebijakan, pengendalian manajemen, sistem pengendalian manajemen, pemrograman, program, penganggaran, dan anggaran. Yang pertama kita bahas tentang perumusan strategi, merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan strategi dan keuangan perusahaan, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka menyediakan customer value terbaik. Yang kedua, strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Yang ketiga, tujuan adalah merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh sebuah perusahaan atau organisasi. Yang keempat, organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Yang kelima, kebijakan adalah aturan atau seperangkat aturan umum yang menuntun tindakan-tindakan organisasi. Yang keenam, pengendalian merupakan pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan agar suatu rencana yang telah direncanakan dapat tercapai tujuan-tujuan perusahaan dan terselenggara. Yang ketujuh, pengendalian manajemen merupakan proses dengan para manajer mempengaruhi anggota organisasi lain untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Yang kedelapan, sistem pengendalian manajemen adalah sistem yang digunakan oleh manajemen untuk mempengaruhi para anggota organisasinya agar melaksanakan strategi dan kebijakan organisasi secara efisien dan efektif dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Yang kesembilan, pemrograman adalah susunan rencana kegiatan kerja yang sudah dirancang dan telah disepakati bersama untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Yang kesepuluh, penganggaran adalah pengembangan dan pemilihan program-program yang akan dilaksanakan. Yang terakhir adalah anggaran adalah sebagai suatu perencanaan dalam perusahaan atau organisasi yang disusun secara terpadu dan dijelaskan dalam suatu unit moneter pada periode dan jangka waktu yang sudah ditentukan. Berikutnya, peranan dan hierarki sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen dapat disusun dalam suatu hierarki piramida yang terdiri atas 3 unsur. Yang paling atas adalah perumusan strategi, sebelah tengah adalah pengendalian manajemen, dan paling bawah adalah pengendalian operasional. Sistem pengendalian manajemen atau SPPM adalah suatu sistem yang digunakan oleh manajer untuk merencanakan kegiatan organisasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tersebut. Ada proses yang dilakukan dalam SPPM terdiri dari 3 elemen, yaitu perumusan strategi, pengendalian manajemen, dan pengendalian operasional. Yang pertama, perumusan strategi atau atas adalah merupakan garis besar pedoman dalam penyusunan sistem pengendalian manajemen. Dengan kata lain, dalam penyusunan sistem pengendalian manajemen beranggapan bahwa perumusan strategi sudah ditentukan terlebih dahulu. Yang kedua, pengendalian manajemen atau tengah. Pengendalian manajemen merupakan garis besar pedoman dalam penyusunan sistem pengendalian sistem perumusan pengendalian operasional. Yang ketiga adalah pengendalian operasional atau bagian bawah, memandang bahwa pengendalian manajemen sudah ditentukan terlebih dahulu.